Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga untuk mama papa di rumah. Selamat pagi juga untuk ibu kepala sekolah beserta bapak dan ibu guru. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami dapat kembali mendengarkan ibadah-Mu, walau hanya melalui YouTube. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu hari ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Anak-anak silahkan dibuka Alkitabnya. Lalu buka Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Miss akan bacakan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tema kita pada ibadah hari ini adalah pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita bisa datang dari mana saja dan tanpa terduga. Bisa dari mama, dari papa, dari kakak, dari adik. Bisa juga dari orang-orang yang sama sekali kita tidak menduganya. Sama seperti ilustrasi yang Miss sempat baca yang berjudul seorang pria yang terkena banjir. Pada suatu hari banjir besar melanda suatu kota kecil. Dan ada seorang pemuda terperangkap di atap rumahnya karena banjir tersebut. Rumah pria tersebut mungkin lantai 2 ya. Terus karena airnya semakin tinggi, dia akhirnya memilih untuk memanjat atap rumahnya. Tidak lama kemudian seorang tetangga menggunakan sebuah perahu dayung menghampiri pemuda tersebut. Lalu berteriak, "Ayo cepat naik ke perahu ini." Tapi pemuda tersebut membalas, "Tidak apa-apa, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Lalu sang tetangga yang menaiki perahu dayung tersebut pergi meninggalkan pemuda tersebut. Lalu gak lama kemudian datanglah orang lain menggunakan jet ski menghampiri pemuda tersebut lalu berkata, "Ayo ikut dengan saya, kita harus pergi dari sini." Terus lalu sang pemuda tersebut membalas, "Tidak apa-apa, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Lalu orang dengan jet ski tersebut pergi meninggalkan pemuda tersebut. Lalu beberapa menit kemudian datanglah tim penyelamat menggunakan helikopter. "Ayo naik, tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi pemuda tersebut membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Dan tim penyelamat itu pun pergi. Beberapa jam kemudian, air naik melebihi atap rumah pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut pun tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan dan ia bertanya, "Tuhan, saya memiliki iman dan kepercayaan bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tetapi hingga akhir Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Nah, anak-anak, mama, papa, dan bapak ibu guru di sekolah, kadang kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Dan
Dan terkadang juga kita merasa kita tuh sudah sangat taat, sudah sangat beriman kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengalami suatu masalah dan kita tidak kunjung keluar dari masalah tersebut, kita langsung berpikiran, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak peduli kepada saya. Padahal tidak sekalipun Tuhan meninggalkan umatnya dan membiarkan umatnya untuk bergumul sendiri. Dalam Yesaya 46 ayat 4, Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Nah, anak-anak, mama, papa, dan bapak ibu guru di sekolah, kadang kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Dan terkadang juga kita merasa kita tuh sudah sangat taat, sudah sangat beriman kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengalami suatu masalah dan kita tidak kunjung keluar dari masalah tersebut, kita langsung berpikiran, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak peduli kepada saya. Padahal tidak sekalipun Tuhan meninggalkan umatnya dan membiarkan umatnya untuk bergumul sendiri. Dalam Yesaya 46 ayat 4, Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Bahkan dalam Mazmur 121 ayat 4 tadi menegaskan bahwa penjaga Israel, Tuhan kita tidak terlelap dan tidak tertidur. Jadi kita jangan berpikir ketika kita tidak keluar dari suatu masalah, ketika kita merasa kita ini mau jatuh, tapi kok Tuhan tidak pernah menolong kita, masalah ini tidak kelar-kelar, tidak selesai-selesai. Jangan sekalipun berpikir Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak menolong kita. Pertolongan Tuhan itu bisa dari mana saja, bisa melalui siapa saja, dan pertolongan Tuhan itu tepat sasaran dan tidak pernah terlambat. Kira-kira menurut anak-anak, apa contoh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu contohnya misalkan akan kasih tahu, waktu kita sakit, Tuhan menolong kita melalui dokter, perawat, dan obat-obatan yang kita konsumsi. Atau ketika kita di rumah sakit dan orang tua merawat kita, itu merupakan salah satu pertolongan Tuhan. Orang tua, suster, dokter, dan obat-obatan itu pertolongan Tuhan untuk kita. Jadi anak-anak, sesulit apapun keadaan kita tetap harus arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan harus tetap yakin. Seperti dalam Mazmur 121 ayat 5 tadi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita tidak akan menemukan pertolongan dan perlindungan yang sempurna. Kita tidak mungkin menjaga atau menolong seseorang 24 jam penuh, tapi Tuhan bisa menolong kita. Tuhan itu merupakan penjaga kita, naungan kita yang tidak pernah terlelap, penjaga kita yang tidak pernah tertidur.
Dan dalam Mazmur 121 ayat 6 sampai dengan 8, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah terlelap. Biarpun kita merasa pertolongan Tuhan itu terlambat, atau pertolongan Tuhan itu tidak pernah ada, atau pertolongan Tuhan lama sekali. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Dan bisa dari siapapun pertolongan Tuhan. Bisa dari siapapun yang tidak kita duga-duga. Saat kita terjatuh mungkin, atau anak-anak terjatuh di lapangan atau di depan rumah, ada tetangga yang sama sekali tidak kita kenal menolong kita. Mungkin itu salah satu pertolongan Tuhan yang kita tidak duga-duga, kita tidak sangka. Jadi, apapun persoalan yang anak-anak sedang hadapi, atau mama papa di rumah yang sedang hadapi, atau guru-guru, bapak ibu guru yang mungkin sedang memiliki pergumulan, sedang memiliki persoalan yang saat ini belum menemukan jalan keluar yang tepat, tetaplah meminta kepada Tuhan dengan percaya. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua menurut waktu dan rencananya yang mungkin nanti akan sangat indah bagi kita. Jadi apabila di tengah segala tantangan yang ada, hari ini, pagi ini, detik ini, kita dapat berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala kegiatan kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu semua adalah bukti dari pertolongan Tuhan. Ya, kita harus percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan. Amin. Iya anak-anak, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Biarlah renungan kita, firman Tuhan kita pada pagi hari ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Melalui ibadah pagi hari ini mengajarkan kami bahwa sumber pertolongan kami ialah dari Tuhan. Apapun permasalahan kami, pergumulan kami, jika kami percaya dan memohon pertolongan kepada Engkau, kami yakin Engkau akan menolong kami. Karena pertolongan dari Engkau tidak akan terlambat dan akan membantu kami untuk keluar dalam pergumulan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuhan lancarkan segala aktivitas kami. Tuhan berkati guru-guru yang akan mengajari kami agar apa yang disampaikan oleh guru-guru kami bisa kami pahami Tuhan. Berkati juga Miss Eli Maulina selaku kepala sekolah kami. Tuhan berkati beliau Tuhan, lancarkan segala program yang akan diberikan Tuhan untuk sekolah ini Tuhan, agar sekolah ini dapat berkembang seturut dengan keinginan-Mu Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam melakukan pekerjaannya. Tuhan lancarkan segala aktivitasnya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.